Sebelum saya melanjutkan ke Mas Yunarto, saya ingin menyampaikan informasi yang tadi sempat disinggung oleh Mas Yunarto mengenai Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, yang menggelar pertemuan untuk membahas mengenai krisis ekonomi dan pangan di dunia. Selain itu, pertemuan juga membahas mengenai persoalan pemilu 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Batu Tulis, Bogor, Sabtu 9 Oktober kemarin. Dalam diskusi mendalam semalam dibahas langkah-langkah menghadapi krisis ekonomi dunia dan pangan. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Megawati sangat menaruh perhatian pada dua hal tersebut. Selain itu, pertemuan tadi malam juga membahas hal terkait agenda pemilu 2024. Ya, terkait dengan pemilu 2024 dibahas. Karena mana ada pertemuan tidak membahas hal yang penting dan strategis. Tetapi nanti ada momentum yang tepat untuk menyampaikan itu karena konteks saat ini, skala prioritas saat ini adalah bagaimana perekonomian rakyat ini betul-betul kita genjot agar kita keluar dari berbagai tekanan ekonomi akibat krisis perekonomian global. Dalam pertemuan tersebut, Megawati khusus menyiapkan makanan untuk Jokowi berupa jagung, kacang Bogor, pisang rebus, talas, dan juga nasi uduk. Tim TV One mengabarkan. Pertemuan yang tadi sempat dibahas oleh Mas Yunarto, tidak ada video pertemuannya, hanya foto-foto, tidak ada keterangan pers dari Pak Jokowi dan Bu Mega, tapi diwakili oleh Mas Hasto. Apa yang bisa Anda baca dari pertemuan ini? Iya, pertemuan ini kan sebetulnya kalau tahu saya setelah dari 2017 sudah pernah ada 5 kali pertemuan di Batu Tulis. Tapi memang Batu Tulis ini sendiri kan kemudian menjadi menarik dalam konteks pemilu ketika publik itu sering mendengar istilah ini dalam konteks perjanjian Batu Tulis. Sebetulnya terkait dengan perjanjian antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo yang sampai sekarang juga masih berupa rumor ya yang belum bisa validasi, tapi itu kan memang terkait dengan kesepakatan mengenai pemilu. Nah, pertanyaannya kan kemudian apakah kemarin adalah sebuah simbol atau tidak? Saya sendiri merasa bahwa apa yang terjadi pada seminggu terakhir, terutama dengan adanya deklarasi dari Nasdem terhadap Anies Baswedan, sebelumnya juga didahului oleh deklarasi Pak Prabowo oleh Gerindra dan PKB. Kalau kita lihat dari momentum-momentum yang terjadi beberapa hari kemudian, memang ada ritme yang kemudian seakan-akan dipercepat dan kemudian memacu partai-partai lain juga untuk melakukan manuvernya sendiri. Yang kita bahaskan adalah pertemuan misalnya PDI Perjuangan dengan Golkar di hari yang sama, pertemuan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Lalu ada deklarasi dari beberapa DPW P3 yang selama ini cenderung diam terhadap Ganjar Pranowo misalnya. Jadi atau kemudian bahkan ada statement dari beberapa petinggi PKB dan Gerindra bahwa akhir Oktober akan ada deklarasi Prabowo dengan Caimin. Jadi menurut saya memang ada ritme yang sekarang akan cenderung lebih cepat dengan adanya kepastian dari minimal satu partai terhadap dukungan terhadap Anies Baswedan. Lalu kemudian Demokrat juga kemarin sudah ditemui. Nah, apakah kemudian kemarin yang menjadi pertemuan, balik lagi ke tema awal ya, pertemuan antara Erlangga dengan Puan itu bisa dianggap sebagai bagian dari percepatan? Itu saya pikir tidak. Kenapa? Karena memang seperti sudah dinyatakan sebelumnya, bagian dari safari politik yang memang diberikan tugasnya kepada Mbak Puan. Tadi Kang Maman sudah menjelaskan. Yang lebih kita tunggu sebetulnya adalah pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi tadi. Karena ada dua kepentingan yang menurut saya sangat menarik ya. Ibu Mega sangat mengetahui kondisi psikologis dari internalnya, kadernya, konstituennya, pengurusnya. Pak Jokowi yang paling mengetahui psikologis dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini untuk bicara mengenai hal yang berkesinambungan. Sehingga saya berharap ini awal dari semakin intensnya pertemuan Ibu Mega dengan Pak Jokowi, karena dalam konteks ini, ketika berbicara mengenai tujuan akhir adalah pembangunan berkesinambungan, Pak Jokowi nggak bisa dilihat sebatas sebagai petugas partai yang hanya akan menerima begitu saja apa yang diputuskan oleh Ketua Umum, tapi inputnya menjadi hal yang akan membuat keputusan Ketua Umum menjadi sangat berkualitas. Nah, balik lagi mengenai pertemuan PDI Perjuangan dengan Golkar, saya sih sampai pada kesimpulan lah, ketika kondisinya seperti apa yang kita lihat sekarang, menurut saya sulit untuk berharap bahwa koalisi ini akan terjadi, apalagi dalam konteks bergabungnya Mbak Puan dengan Erlangga sebagai capres-cawapres.
Pertama, pertemuan kemarin itu bukan pertemuan antar ketua umum yang bisa mengambil keputusan dalam konteks PD Perjuangan, baru Mas Erlangga dalam konteks itu. Yang kedua, kita tahu juga Mbak Puan dengan Mas Erlangga tidak punya elektabilitas cukup tinggi dan koalisi Pilpres tujuannya menang. Ketiga, Mbak Puan bukan bagian dari KIB, sehingga masuk ke dalam alasan keempat, tidak mudah menurut saya untuk memutuskan seseorang menjadi capres yang berasal dari luar KIB dan kemungkinan akan mengorbankan efek ekor jas dari partai-partai yang lain. Kelima, ini bukan pertemuan antara KIB dengan Mbak Puan, tapi baru satu partai dengan Mbak Puan. Jadi menurut saya masih sangat jauh dan dalam logika pengambilan keputusan, menurut saya sulit untuk dipertemukan menjadi sebuah koalisi. Kang Maman, tanggapannya ini bantahan lagi dari Mas Yunarto mengenai apa yang Anda katakan sebelumnya. Saya rasakan apa yang disampaikan oleh Mas Yunarto kan berdasarkan perspektif analisa beliau ya. Memang yang bisa kita samakan, yang bisa kita satukan persepsi bahwa dalam politik itu tidak seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, semua sangat dinamis. Makanya dari awal narasi besar yang kita dorong itu di KIB adalah kita bicara tentang konsep dulu, kita bicara tentang program, kita bicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi sekarang dan apa yang mungkin belum maksimal. Artinya ada plus minus, karena kita berangkat dari di dalam setiap rezim ataupun di dalam setiap era, dari era Bung Karno, Pak Harto, sampai ke Pak Jokowi sekarang, itu pasti meninggalkan catatan positif, kelebihan dan kekurangannya. Makanya kemarin juga pertemuan dengan PDIP, sama dengan narasi besar yang ada di KIB, kita harus bicara tentang kesinambungan. Jangan seakan-akan begini loh Mas, ini kan ada yang kurang pas dan mudah-mudahan ini ke depan kita jaga. Pada saat kita terpilih pemimpin yang baru, lalu kita bicara seakan-akan pemimpin yang sebelumnya ini udah nggak bener lah begitu. Jadi ini yang jauh lebih penting bahwa semua partai, semua pihak, seluruh elit-elit politik dan elemen harus bicara tentang bahwa kita harus sepakat tentang kesinambungan. Kita harus sepakat tentang sustainability dalam membangun bangsa ini. Di dalam setiap era pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, semangat ini yang lagi mau kita angkat. Dan betul bahwa pertemuan kemarin antara Golkar dengan PDIP bukanlah pertemuan final, karena itu adalah bagian dari sebuah proses komunikasi politik yang akan terus diintensifkan oleh masing-masing partai, baik itu di Golkar, dengan partai yang lain, dengan PDIP, baik juga dari PDIP dengan Golkar dan juga dengan partai yang lain. Jadi, namun ada sisi positif, setidaknya pertemuan kemarin kan memang berbeda dengan pertemuan yang sebelumnya. Suasananya lebih cair, suasananya jauh lebih lebih cair ya, karena kita ambil simbol Monas, ambil jalan santai dan lain sebagainya. Jadi saya rasa itu sebuah langkah yang positif untuk dibangun di antara sesama kita fungsionaris partai, baik itu di Golkar maupun PDIP. Kita nggak tahu apakah kita akan bisa berjalan bersama nanti di 2024 ataupun tidak, tapi ada hal yang jauh lebih penting lagi bahwa semangat kita sama. Kita berjuang, kita bergerak untuk menyempurnakan, untuk terus berbuat yang lebih baik. Baik, Kang Maman. Terakhir saya ingin ke Bang Andreas. Kalau Golkar masih membuka potensi untuk bisa berkoalisi, tapi Mas Yunarto mengatakan sepertinya peluangnya sangat kecil untuk bisa berkoalisi antara PDIP dan Golkar. Tanggapannya Bang Andreas terakhir sebagai penutup. Ya, apa yang disampaikan oleh tadi Mas Yunarto maupun ditanggapi oleh Kang Maman tadi, ya kita tahu lah di dalam proses ini kan proses pengambilan keputusan kan, menuju pada titik akhirnya adalah keputusan. Nah di sini kan kita lihat bagaimana aktor-aktor berperan di dalam proses pengambilan keputusan. Dan tentu di situ ada the main actornya, ada aktor utamanya, ada influencer utamanya, ada layer pertama, ada layer kedua. Nah saya kira ini semua peran ini penting di dalam proses ini gitu. Karena toh ini masih di dalam proses. Sehingga di dalam kalau kita perhatikan di sini pertemuan yang terjadi antara Mbak Puan dengan Mas Erlangga, kemudian ada pertemuan yang tadi juga disinggung, yaitu pertemuan di Batu Tulis. Ini adalah bagian proses menuju pada
pengambilan keputusan nanti. Tapi bagaimana apakah itu seperti yang kita inginkan atau seperti yang semua orang pikirkan, ya itu kita lihat nanti gitu. Baik. Tapi di sini pasti di dalam proses ini semua orang berpikir atau mereka yang mengambil keputusan tentu berpikir yang terbaik. Baik. Untuk baik untuk kepentingan dari partai maupun dari kepentingan bersama, di mana proses itu yang harus dipertemukan. Baik antara partainya sendiri maupun antara aktor-aktor yang akan mengambil keputusan gitu. Baik. Saya kira disinilah poin dari setiap pertemuan-pertemuan yang selama ini dilakukan baik oleh main aktornya atau aktor utamanya maupun influencer utama di dalam proses pengambilan keputusan. Baik, proses pengambilan keputusan yang tentunya akan sangat dinantikan oleh publik, apa yang akan jadi keputusan dari Bu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP. Nanti kita akan tunggu bagaimana langkahnya. Terima kasih Bang Andreas, terima kasih Kang Maman, terima kasih Mas Yunarto sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Selamat sore.